Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Pada saat ini, dalam warisan sejati domain terpencil, Ma Hongyun dan Zhao Lianyun, yang saling bergantung satu sama lain dan di bawah jalan keberuntungan perlindungan warisan sejati tertinggi, tampak dengan ekspresi panik. Fang Yuan dan Bai Yunseng mengendalikan warisan sejati tertinggi yang mewakili 88 gedung yang sejati. Kedua belah pihak dipotong oleh Hei Loulan dan yang lainnya, membentuk garis pertahanan yang kokoh. Di belakang Fang Yuan dan Bai Yunseng, kehendak matahari raksasa yang seperti sungai dan hantu beruang terbang sedang bertarung. Pergi lebih jauh keluar, kehendak matahari raksasa utama menutupi 88 gedung yang sejati, secara paksa melawan kesengsaraan surgawi yang menakutkan dan bencana duniawi, melindungi harta warisan matahari raksasa. Mendengar Fang Yuan masih memiliki metode yang tersisa, Bai Yunseng secara alami sangat gembira dan segera mendesak, adik laki-laki. Metode apa yang tersisa, cepat gunakan. Fang Yuan tersenyum pahit, kakak senior. Sejujurnya, karena situasi putus asa ini, saya tidak punya cara lain selain menggunakan metode ini. Saya harap Anda akan memastikan keselamatan saya pada saat krusial. Tak perlu dikatakan lagi, bagaimanapun juga, kita adalah sesama murid. Bai Yunseng segera menjamin. Fang Yuan mengangguk dan menginstruksikan, kakak senior, kehendak Giant Sun berasal dari yang mulia abadi matahari raksasa, kamu tidak boleh meremehkannya. Selanjutnya, jika mencoba menabur perselisihan di antara kita, aku tidak akan bisa berbicara dan membela diri, kamu tidak boleh mempercayainya. Bai Yunseng bergumam, adik laki-laki, kami adalah satu keluarga, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa dan dapat yakin. Tapi dari nada suaramu, sepertinya kamu memiliki banyak kekhawatiran dan keberatan untuk menggunakan metode ini. Jika kamu tidak terlalu yakin, kita masih bisa menggunakan Fixed Immortal Travel dan segera pergi. Fang Yuan tersenyum ringan, mengungkapkan ekspresi percaya diri, haha. Kakak senior, yakinlah, metode ini memiliki kekuatan yang tak tertandingi, bahkan kehendak matahari raksasa utama tidak dapat pergi tanpa cedera. Tonton saja, keduanya tidak menggunakan cacing gu untuk menyembunyikan percakapan mereka. Para ahli yang hadir tidak bisa tidak mengungkapkan keterkejutan dan keraguan. Metode yang dapat membahayakan kehendak matahari raksasa utama, apa sebenarnya itu? Hei Loulan mengerutkan kening, dia mungkin terlihat kasar tetapi sebenarnya cerdik, dan tidak sembarangan bergerak maju untuk bertarung. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan menutup matanya, perlahan menarik telapak tangannya yang erat meraih warisan sejati tertinggi. Tindakan ini segera meningkatkan tekanan pada Bai Yunseng beberapa kali. Bai Yunseng terkejut, tetapi untungnya Fang Yuan telah mengingatkannya sebelumnya, dan dia dapat dengan cepat mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan perambahan sengit dari kehendak matahari raksasa. Adik laki-laki, gunakan metodemu dengan cepat, aku tidak bisa bertahan lama. Bai Yunseng berteriak, butiran keringat menetes di wajahnya. Hanya dalam beberapa napas singkat, cahaya keemasan pada gumpalan cahaya warisan sejati tertinggi mengembang dengan sembarangan, menjadi seukuran wastafel. Kecepatannya cepat dan keras. Biarkan aku melihat penipuan apa yang kamu lakukan. Melihat keadaan ini, Hei Loulan dan kelompoknya tidak berani gegabah maju pada saat ini. Namun, mereka telah menunggu selusin napas. Tetapi masih tidak melihat pelanggaran yang menakutkan dari Fang Yuan. Medan perang ini telah tenggelam ke dalam keheningan yang aneh. Kedua belah pihak tidak berbicara, hanya ada suara swoosh dari warisan sejati yang terbang dan tabrakan sesekali dari warisan sejati. Sialan, kami ditipu. Ye Lui Sang sangat marah, pencuri yang menyamar sebagai Chang San Yin ini benar-benar licik. Dia sudah menemui jalan buntu dan telah menghabiskan semua metodenya, tetapi masih berpura-pura bahwa dia memiliki kartu truf yang tak terduga dan mendalam. Semuanya ayo pergi, bunuh konspirator pemberani ini. Pemimpin suku Gugu Gulong berteriak dari samping. Pemimpinnya, Hei Loulan, bagaimanapun, tidak bergerak. Tidak hanya dia tidak bergerak, ekspresinya bahkan berubah menjadi serius. Mungkinkah? Bai Yunseng memandang Fang Yuan dengan bingung,
dia adalah yang terdekat dan dengan demikian merasakan kekuatan surgawi tak berbentuk tiba-tiba terbentuk di sekitar Fang Yuan, dengan lembut mengangkatnya. Bai Yun Seng memiliki kesan yang sangat mendalam tentang kekuatan surgawi ini, bagaimanapun juga dia secara pribadi mengalaminya belum lama ini. Adik laki-laki, kamu menghancurkan bukaanmu dan naik ke abadi saat ini. Kata-kata Bai Yun Seng mengejutkan semua orang yang hadir. Perjalanan seorang Gu Master melintasi alam fana dan naik ke alam abadi sangat berbahaya dan berisiko. Berpikir Fang Yuan benar-benar dengan sembrono menghancurkan bukaannya pada saat berbahaya ini, menyerang ke arah alam Gu Immortal. Apakah orang ini memiliki skrup yang longgar? Dia bahkan tidak bisa memahami situasinya. Apakah dia bodoh? Apakah dia tidak melihat peluang untuk berhasil dan menggunakan metode yang tidak biasa ini untuk mati? Untuk sesaat, Ye Luisang dan yang lainnya dipenuhi dengan keraguan yang berat. Tapi saat berikutnya, raungan marah keinginan Giant Sun bergema di seluruh domain terpencil warisan sejati, Fang Yuan. Aku mengutukmu untuk mengalami kematian yang mengerikan. Anda benar-benar menghancurkan lubang Anda pada saat ini untuk menarik kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Anda sebenarnya sangat bertekad untuk menghancurkan gedung yang sejati. Semuanya, bunuh orang berdosa ini dengan cepat, kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi sudah menunjukkan perubahan. Raungan ini berbeda dari sebelumnya, selain kemarahan yang meluap, suara kehendak matahari raksasa sekarang juga mengandung kepanikan. Perpaduan begitu banyak kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi tidak akan menjadi penambahan sederhana dari 1 ditambah 1 sama dengan 2. Badai salju sekali dalam 10 tahun mendatangkan malapetaka di seluruh dataran utara, jangkauannya mungkin besar tetapi kekuatannya tidak besar. Bahkan manusia dapat mengandalkan beberapa tempat khusus untuk melawannya secara paksa. Bola petir yang kacau dan asap yang menahan, yang tersisa dari kenaikan Bai Yun Seng, sebagian besar menargetkan kehendak dan hanya merepotkan kehendak matahari raksasa. Tapi keduanya bergabung bersama dan membentuk kilat kesengsaraan perang salju. Ini adalah salah satu dari 10 bencana besar. Petir kesengsaraan ini memiliki kekuatan yang menakutkan, dan kehendak matahari raksasa harus membayar harga yang mahal untuk menahannya. Sekarang, jika kesengsaraan surgawi baru dan bencana duniawi ditambahkan di atas kilat kesengsaraan perang salju dan jika dua kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi ini bergabung bersama, perubahan yang dihasilkan akan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Bahkan keinginan matahari raksasa merasakan ketakutan. Bagaimanapun juga, itu hanya wasiat khusus yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi, bahkan jika itu bisa membunuh Gu Immortals, tetapi di bawah kekuatan surga, itu memucat jika dibandingkan. Cepat, leluhur tua telah berbicara, kita harus menyerang bersama. Ikuti aku, bunuh keduanya. Pahlawan dataran utara, hancurkan kedua orang luar ini menjadi pasta daging. Hei Loulan dan yang lainnya terkejut terbangun dan mulai bertindak sesuai dengan perintah Giant Sun, dengan keras menyerbu ke depan. Bahkan sebelum mereka mendekat, cacing Gu masing-masing sudah diaktifkan, membentuk serangan yang megah. Hantu jalur kekuatan, ular berapi-api yang jahat, lampu pedang yang menakutkan, salju putih bersih, semua jenis serangan menyatu, tampaknya membentuk kembang api yang indah. Krisis fatal mendekatinya, tetapi Bai Yun Seng bahkan tidak menyisihkan sedikit pun pemikirannya untuk itu, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan perambahan bagian dari kehendak matahari raksasa dalam gumpalan cahaya warisan sejati. Fang Yuan membuka matanya, menggerakkan hantu beruang terbang serta mengaktifkan gerakan pembunuhnya. Raja Zombie Surgawi 6 lengan. Dia berubah menjadi monster bersenjata 8, auranya meletus dan keinginannya untuk bertarung berkobar. Hantu beruang terbang itu melolong menyedihkan sebelum menggunakan tubuhnya yang raksasa sebagai perisai daging, menghalangi serangan. Keinginan matahari raksasa seperti sungai bebas bergerak, segera menyerang Fang Yuan. Fang Yuan melindungi Bai Yun Seng, dan menyambut kehendak matahari raksasa seperti sungai tanpa menghindar. Boom! Kedua belah pihak bertabrakan dengan sengit, ledakan yang dihasilkan mengeluarkan percikan emas yang cemerlang di mana-mana. Sejumlah besar kehendak khusus hancur dan menghilang. Fang Yuan juga menderita luka parah, 6 lengannya patah, dadanya runtuh, kaki kanan bawahnya benar-benar hilang dan satu mata dibutakan. Fang Yuan, kematianmu pasti kali ini. Kamu berani naik ke Gu Immortal saat ini, menurutmu kamu siapa? Yang Mulia Abadi yang bereinkarnasi. Huff,
Karena kamu mencari kematianmu sendiri, aku akan membantumu. Kehendak matahari raksasa seperti sungai membentuk-bentuk ular piton yang melingkar menjadi lingkaran, mengumpulkan kekuatannya, seluruh tubuhnya memancar dengan pancaran keemasan yang menyilaukan. Fang Yuan mendengus, tidak menjawab. Luka mengerikan di tubuhnya dengan cepat pulih dengan kecepatan yang terlihat. Dia telah berubah menjadi zombie surgawi, perasaan sakit benar-benar hilang dan energi kematian menggantikan energi hidupnya. Kecepatan pemulihannya dengan demikian sangat diperkuat, tidak membutuhkan Gu penyembuhan peringkat 5. Ledakan, ledakan, ledakan. Tabrakan intens meletus berulang kali, Fang Yuan dan Giant Sun yang seperti sungai akan melakukan pertempuran yang intens. Pencuri, turun sekarang. Kehendak Giant Sun tiba-tiba berubah menjadi tangan raksasa dan dengan keras mencakar punggung Fang Yuan. Dengan suara robek, sayap elang di punggung Fang Yuan langsung robek, membentuk dua luka besar yang memperlihatkan tulangnya. Eagle Risegu binasa. Fang Yuan terluka parah, tetapi dia tidak bergeming sedikit pun, sebaliknya dia memutar pinggangnya dengan keras. Retak. Dia bergerak dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia benar-benar mematahkan pinggangnya. Mengabaikan luka di tubuhnya, Fang Yuan mengayunkan palunya seperti tinju langsung ke keinginan Giant Sun. Boom! Dalam sekejap, angin kencang melonjak dan bayangan tinju terbang dengan momentum yang tak terbendung seperti naga yang membalikkan sungai, seperti harimau ganas yang meninggalkan gunung. Tangan raksasa yang telah dipadatkan oleh kehendak matahari raksasa tidak punya waktu untuk terbelah sebelum dipukul oleh serangan ganas ini. Keinginan besar itu dibombardir oleh serangan itu dan hancur, menderita kerusakan besar. Di tengah gerimis kemauan seperti pasir keemasan, Fang Yuan mengambil kesempatan untuk mundur seperti sambaran petir. Keinginan Giant Sun telah menunggu serangan balik, tetapi hanya bisa mengaum marah karena Fang Yuan sudah jauh. Fang Yuan bukanlah seorang maniak pertempuran dan berkepala dingin seperti es, tidak pernah membiarkan dirinya disusul oleh panasnya pertarungan. Saat luka-luka padanya sembuh dengan cepat, Fang Yuan terengah-engah, tekanan padanya seberat gunung dalam pertempuran ini dengan kehendak matahari raksasa. Dia sudah menggunakan semua kekuatannya, tetapi tidak ada keraguan ini adalah lawan terkuat yang dia hadapi sejak kelahirannya kembali. Keduanya mengatur diri mereka lagi dan setelah beberapa napas waktu, mereka saling menyerang lagi. Jadi bagaimana jika kamu adalah Gu abadi? Pergi dan mati. Di medan perang lainnya, teriakan keras Hei Loulan bisa terdengar. Puluhan hantu jalur kekuatan tiba-tiba mundur dan memasuki tubuh Hei Loulan. Tubuh Hei Loulan bergabung dengan hantu jalur kekuatan, berubah menjadi hantu raksasa dalam beberapa saat. Raksasa itu mencapai ketinggian lebih dari 100 kaki. Otot-otot di atasnya menonjol dan jelas, dan penampilannya persis mirip dengan Hei Loulan. Rasakan gerakan pembunuhku. Suara hantu jalur kekuatan raksasa itu bergemuruh seperti guntur, ia langsung menuju hantu beruang terbang dan menghancurkan tinju kanannya ke tengkorak hantu beruang terbang. Hantu beruang terbang dikendalikan oleh Ye Luisang dan yang lainnya, tertangkap tidak siap, dikirim berguling ke bawah. Pukul. Hantu jalur kekuatan raksasa menghujani hantu beruang terbang dengan pukulan, hantu beruang terbang terluka parah setelah menderita serangan terus-menerus, dan dengan marah melakukan serangan balik. Namun, hantu jalur kekuatan raksasa gesit dan menampilkan pencapaian tingkat master dalam pertempuran jarak dekat. Setelah beberapa saat, tubuh hantu beruang terbang itu dipukuli menjadi berantakan sehingga penampilan aslinya tidak jelas. Serangan terakhir. Hantu jalur kekuatan raksasa mengangkat kaki kanannya dan menabrak seperti kapak. Boom! Suara gemuruh besar bergema, hantu beruang terbang tidak bisa lagi bertahan dan tubuh raksasanya yang kekar menghilang, berubah kembali ke bentuk Gu dan terbang dengan gemetar. Hantu jalur kekuatan raksasa meraih Gu abadi dan tersenyum jahat ke arah Fang Yuan. Kekuatan sejati Hei Loulan telah mencapai tingkat seperti itu. Terlalu menakutkan, dia hampir bisa menghancurkan Gu abadi. Kekalahan saya dalam kontes istana kekaisaran ini tidak adil. Ye Luisang dan yang lainnya memandang dengan mata terbuka lebar. Kekuatan pertempuran Hei Loulan sama sekali tidak kalah dengan Fang Yuan, dan bahkan lebih tinggi dalam aspek-aspek tertentu karena fisik bela diri sejati kekuatan besarnya. Flying Bear Phantom adalah Gu abadi tetapi tanpa cacing Gu sebagai bantuan dan Fang Yuan tidak bermanuver secara pribadi, itu normal jika ditangkap oleh Hei Loulan.
Hantu beruang terbang dihancurkan, sementara Bai Yunseng menggunakan seluruh kekuatannya untuk bersaing dengan kehendak matahari raksasa untuk warisan sejati tertinggi. Dengan demikian, Fang Yuan yang sedang dalam pertempuran sengit dengan kehendak matahari raksasa seperti sungai sendirian dan menghadapi bahaya. Kamu memiliki kepala yang bagus di pundakmu, aku akan menganggapnya sebagai trofi kemenanganku dan mempertahankannya. Suara Hei Loulan keluar dari hantu jalur kekuatan raksasa. Itu perlahan terbang menuju Fang Yuan. Fang Yuan, menyerah melawan. Kamu tidak lagi punya jalan keluar. Kehendak matahari raksasa seperti sungai berbicara. Meskipun telah bertarung dengan Fang Yuan hanya untuk waktu yang singkat, ukurannya sudah kurang dari setengah dari sebelumnya. Bisa dibilang Fang Yuan, mampu memaksakan kehendak yang mulia abadi ke keadaan ini, memiliki kekuatan pertempuran luar biasa yang tidak kalah dengan Hei Loulan. Sayangnya, dia diselimuti aura keberuntungan peti mati hitam dan keadaannya sangat buruk. Bahkan jika dia sangat banyak akal dan sangat berani, sepertinya dia tidak akan dapat membalikkan situasi ini. Hahaha, Fang Yuan melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa keras. Tawanya bergema di medan perang, menunjukkan keberanian yang tak tertandingi. Keinginan matahari raksasa, kamu ingin menghancurkan semangatku dengan segala cara yang mungkin, tetapi hatiku seperti besi dan keinginanku seperti baja. Pertempuran kita baru saja dimulai. Kehendak matahari raksasa yang seperti sungai tidak membalas, malah terdiam. Hantu jalur kekuatan raksasa Hei Loulan telah berubah menjadi juga menghentikan gerakannya. Ki langit dan bumi bermanifestasi di sekitar Fang Yuan. Gu Master menghancurkan bukaan mereka untuk naik ke alam Gu Immortal, yang akan menarik ki langit dan bumi. Fang Yuan berada di dalam gedung 88 yang sejati yang menunda ini sejenak. Momen singkat itu adalah waktu yang paling berbahaya dan paling sulit, tetapi Fang Yuan mampu bertahan dengan mengerahkan semua metodenya. Di sekitar ki langit dan Umi, cacing Gu biasa tidak dapat digunakan dan aktivasinya akan menyebabkan serangan balik. Dalam kasus yang parah, bahkan Immortal Gu juga bisa binasa. Hei Loulan hanya menggunakan Gu Fana, dan tidak punya pilihan selain berhenti. Proses kenaikan abadi Fang Yuan telah resmi dimulai. Ki surga yang jernih dan mulia, ki bumi emas, semakin banyak dari mereka mengelilingi Fang Yuan. Hei Loulan dan yang lainnya mundur. Kehendak matahari raksasa seperti sungai menggeram tanpa henti, tetapi tidak berani menyerang tiba-tiba. Setelah pertempuran sengit dengan Fang Yuan, masanya berkurang lebih dari setengahnya. Itu cemas secara internal, sialan. Kecuali kehendak utama mengirim bala bantuan, saya sendiri tidak dapat menjatuhkan Fang Yuan ini. Medan perang menjadi sunyi untuk sementara. Fang Yuan melihat bahwa situasinya telah berkembang seperti yang dia harapkan, menghela nafas lega. Dalam kontes untuk 88 gedung yang sejati, setelah beberapa liku-liku, situasi saat ini menjadi lebih jelas. Situasi Fang Yuan seperti berjalan di atas tali, angin kencang bertiup dan dia hampir tertiup beberapa kali, kehilangan inisiatifnya. Jika bukan karena skemanya yang brilian dan kartu truf yang tak ada habisnya, dia tidak akan bertahan selama ini. Apalagi kali ini, Fang Yuan mempertaruhkan hidupnya, dengan berani saling kalah, akhirnya berhasil mendapatkan kembali inisiatif. Perjalanan saya ke dataran utara telah mencapai klimaks yang paling penting. Selanjutnya, kenaikan abadi saya sangat penting, hampir dapat menentukan kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran ini. Fang Yuan memusatkan pikirannya, seperti yang dia katakan, pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Adik laki-laki, jangan terlalu ceroboh. Nada suara Bai Yunseng serius, tatapannya cemas karena hatinya penuh dengan kekhawatiran. Dia baru saja menjadi abadi, dia sangat jelas tentang kesulitan kenaikan abadi. Dia tahu, jika bukan karena bantuan kehendak Giant Sun, dia tidak akan berhasil. Bahkan jika dia memiliki akumulasi hidupnya dan fondasi yang dalam itu. Sai, adik laki-laki terlalu muda dan berani, dia seharusnya tidak membuat pilihan ini. Seandainya saya tahu sebelumnya, saya tidak akan membiarkannya mengambil langkah ini. Sai, mudah-mudahan, dia telah menerima bimbingan master dan bisa berhasil beruntung. Bai Yunseng menghela nafas dalam hatinya. Fang Yuan melakukan kontak mata dengan Bai Yunseng, menganggukkan kepalanya. Selanjutnya, dia menutup matanya, pikirannya memasuki bukaannya. Master Gu biasa dan Gu Immortals, sepanjang hidup.
Mereka hanya dapat memiliki satu bukaan. Tapi Fang Yuan pernah mengambil risiko besar di tanah yang diberkati tiga raja, mendapatkan kesempatan besar. Jadi, setelah menggunakan aperture kedua Immortal Gu, dia sekarang memiliki dua aperture. Setelah kontes Istana Kekaisaran, kedua bukaannya adalah tahap puncak peringkat 5, esensi purba ungu kristal. Ada 3 langkah dalam kenaikan abadi. Yang pertama adalah menghancurkan lubang. Fang Yuan menghancurkan lubang kedua. Ketika Gu Master menghancurkan bukaan mereka hanya bisa maju tanpa cara mundur. Itu karena mereka hanya memiliki satu bukaan. Tapi Fang Yuan memiliki dua. Itu berarti, bahkan jika Fang Yuan gagal dalam kesengsaraan ini, dia akan kehilangan satu bukaan, tetapi dia masih akan menyimpan bukaan lain. Menjaga satu bukaan bisa menyelamatkan hidupnya. Ini adalah salah satu manfaat dari aperture kedua Gu. Bai Yun Seng tidak mengetahui rahasia ini. Jika dia tahu, kekhawatiran di hatinya akan sangat menghilang. Retak, retak, retak. Petir ditembakkan tanpa henti, menargetkan kehendak matahari raksasa. Fang Yuan, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kehendak matahari raksasa melolong. Dia menahan petir kesengsaraan karena keinginan seperti pasir emasnya meledak berkali-kali. Petir ini luar biasa, memiliki penampilan trisula dan memiliki kekuatan besar, sebagai salah satu dari 10 bencana besar. Awalnya, petir kesengsaraan perang salju tidak menyambar pada interval yang begitu dekat, satu baut akan membentuk setiap puluhan napas. Tapi sekarang, ketika Fang Yuan menghancurkan lubangnya dan menariki langit dan bumi, kesengsaraan surgawi baru dan bencana duniawi terbentuk. Kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi menyatu dengan badai salju sekali dalam 10 tahun, meningkatkan kekuatan bencana salju. Petir kesengsaraan perang salju bertindak seperti sedang menggunakan narkoba. Dalam kegembiraannya, beberapa baut ditembak jatuh dengan interval napas kurang dari 1 kali setiap kali. Setiap kali dia menolaknya, kehendak Giant Sun membayar harga yang mahal. Tapi dia tidak bisa pergi. 88 gedung yang sejati membutuhkan perlindungannya. Sekarang 88 gedung yang sejati telah kehilangan hampir semua fungsinya, itu seperti cangkang kosong. Jika perlindungan kehendak matahari raksasa diangkat, hanya dalam sekejap, seluruh 88 gedung yang sejati akan runtuh di bawah kekuatan mengerikan dari kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. 88 gedung yang sejati adalah perbendaharaan warisan yang ditinggalkan Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa, dengan kehendak matahari raksasa sebagai pengendali bangunan ini. Tujuan utamanya memaksa kehendak matahari raksasa untuk melawan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi secara langsung. Dengan cara ini, dia telah menjadi pelindung Fang Yuan selama kesengsaraan ini. Melindungi musuh bebuyutannya dan membantunya naik ke alam abadi, kehendak matahari raksasa, yang dipaksa oleh keadaan dan harus melakukan ini, bisa merasakan penghinaan dan kemarahan yang luar biasa di hatinya. Fang Yuan, begitu aku selamat dari kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi ini, aku akan merobek tendonmu, aku akan meminum darahmu dan memakan dagingmu. Kehendak matahari raksasa melolong, meskipun ada suara guntur, itu tidak bisa menutupi amarahnya. Segera, lolongannya berakhir, itu berubah menjadi keterkejutan. Ini adalah gigi bercabang yang kacau. Hanya untuk melihat bahwa di udara yang dipenuhi kilat dan guntur, 18 spiral muncul. Spiral berputar lebih cepat dan lebih cepat, karena mereka mengembang dengan cepat. Di masing-masing spiral hitam ini, ada gigi binatang besar seputih salju yang terbentuk perlahan. Sebanyak 18 gigi binatang, masing-masing putih salju, dengan ukuran besar seperti pohon kuno, tingginya lebih dari 30 meter. Gigi binatang itu menunggu untuk menyerang, dan perasaan bahaya yang intens menghantam hati Giant Sun. Gigi bercabang yang kacau juga merupakan salah satu dari 10 bencana teratas, peringkat lebih tinggi dari petir kesengsaraan perang salju, dan memiliki kekuatan yang lebih besar. Aku tidak bisa membiarkan 18 gigi bercabang kacau menyerang pada saat yang sama. Pada saat itu, bahkan saya tidak bisa menahannya, aku harus menghancurkan mereka terlebih dahulu. Keinginan Giant Sun penuh dengan pengalaman pertempuran, dia memilih untuk segera menyerang. Dia tidak ragu-ragu, menciptakan 10 surat wasiat dalam bentuk naga, terbang dan menyerang menuju kesengsaraan surgawi di langit tanpa rasa takut. Namun, di sepanjang jalan, ada bila angin,
hujan es, dan petir kesengsaraan perang salju yang menyerang tanpa henti. 10 naga akan menderita banyak korban di sepanjang jalan, hanya 5 yang berhasil mencapai spiral. Faktanya, hasil serangan mereka tidak terlalu jelas. Hanya 3 yang berhasil menghancurkan spiral. 2 kehendak naga yang tersisa menderita terlalu banyak kerusakan, spiral yang mereka arahkan berkedip sebentar sebelum pulih. Petir kesengsaraan berderak, kecepatan serangan menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Itu seperti ejekan tanpa kata terhadap kehendak Giant Sun. Brengsek, tercela. Keinginan matahari raksasa tidak berdaya, dia membagi 10 naga lagi dan menyerang lagi dengan putus asa. Dalam domain terpencil warisan sejati, itu adalah pemandangan ketenangan. Fang Yuan memejamkan mata, ekspresinya tenang dan dia bernapas rileks. Pikirannya sebagian besar terfokus pada lubang kedu yang hancur. Bukaan pertama saya adalah jangkrik musim gugur Gu saya yang vital. Gu ini sangat penting, jika saya naik ke alam abadi dengannya, saya akan menjadi jalur waktu Gu immortal. Tapi pengetahuanku tentang jalur waktu terlalu terbatas, dan untuk menjalani kesengsaraan dengan immortal Gu, aku tidak dapat mengambil risiko ini tanpa pengalaman apapun. Hanya bukaan kedua, dengan upaya habis-habisan Gu yang vital, saya bisa menjadi jalur kekuatan Gu immortal. Sejak kelahiran kembali, saya telah mempelajari jalur kekuatan secara intens, meskipun tidak pada tingkat jalur darah, saya masih memiliki dasar untuk menjadi abadi. Lubang kedua ini telah hancur berantakan, membentuk lubang dan menyedot ki surga dan ki bumi. Bai Yun Seng berusia kurang dari 100 tahun, tetapi dia memiliki dasar dan akumulasi untuk menjadi Gu immortal. Fang Yuan memiliki pengalaman 500 tahun, dan pengetahuannya melampaui Bai Yun Seng yang memiliki warisan abadi, itu pasti lebih dari cukup baginya untuk bangkit menjadi abadi. Kecuali sekarang, ini masih bukan waktu terbaik untuk naik ke abadi. Fang Yuan tertawa pahit di benaknya. Kultivasi jalur kekuatan Fang Yuan belum mencapai batasnya. Dia hanya memiliki kekuatan 100 jun, dan tulangnya adalah tulang yang tidak kekal, kulitnya adalah kulit serigala Gyokura-kura, dan cacing Gu jalur kekuatannya tidak semuanya peringkat 5. Semua ini memengaruhi potensi masa depannya setelah menjadi abadi, serta ukuran bukaan abadinya, akan lebih baik jika dia bisa menyempurnakannya. Niat awal Fang Yuan adalah untuk mengumpulkan fondasinya hingga batas mutlak sebelum mengambil risiko kenaikan abadi setelah melakukan persiapan yang cukup. Sayangnya, rencana tidak mengikuti perubahan. Dipaksa oleh situasi, Fang Yuan hanya bisa melakukan ini. Saat ki langit dan bumi memasuki tubuhnya, pada saat yang sama, tubuh Fang Yuan memancarkan ki manusia putih tebal. Ketebalan ki manusia seperti balon besar, benar-benar menutupi seluruh tubuh Fang Yuan. Hei Loulan melihat ini dan pupil matanya menyusut. Ye Lui Sang berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin, dia memiliki ki manusia yang begitu tebal, ini bahkan lebih besar dari Bai Yun Seng. Berpikir bahwa fondasi adik laki-laki itu sangat dalam. Saya dapat melihat bahwa adik laki-laki telah membuat persiapan untuk kenaikan abadi ini sejak lama, dia tidak mengambil risiko impulsif. Bai Yun Seng memandang dengan tatapan terkejut, hatinya tenang. Ki surga yang jernih dan tidak terkendali, ki bumi emas dan berat, bersama dengan ki manusia salju putih bersih, ketiganya bergabung dan membentuk gumpalan multiwarna. Pada titik ini, dia telah mencapai langkah kedua kenaikan abadi, mengambil ki. Sialan, bajingan itu sudah mulai mengambil ki. Mengapa bala bantuan belum ada di sini? Keinginan matahari raksasa yang seperti sungai itu terbakar karena kecemasan. Dia tidak berani bertindak gegabah. Begitu dia diwarnai oleh ki surga, dia akan meleleh ke udara. Jika dia terkorosi oleh ki bumi, dia akan berubah menjadi batu dan mati. Fang Yuan, yang merupakan titik persimpangan dari 3 ki menghadapi bahaya demi bahaya terlebih lagi. Dia harus menyeimbangkan 3 ki setiap saat, jika ada terlalu banyak ki langit dan bumi, dia akan mati. Bahkan ki manusia, jika keseimbangannya mati, akan menyebabkan dia meledak sendiri. Namun, keberuntungan ditemukan dalam bahaya, semakin besar risikonya, semakin besar peluangnya. Keseimbangan ketiga ki, perpaduan di antara mereka membawa inspirasi yang tak henti-hentinya bagi Fang Yuan. Langit dan bumi adalah batu fondasi yang memelihara semua kehidupan, perpaduan ki langit dan bumi memenuhi pikiran Fang Yuan dengan misteri besar Dao Agung.
Ketiga ki itu menyatu dengan intens, saat Fang Yuan ada di dalam, kembali ke penampilannya yang biasa setelah mengingat gerakan pembunuh Raja Zombie Surgawi 6 lengan. Luka-lukanya sembuh dengan cepat, kecepatan penyembuhannya lebih cepat daripada penyembuhannya selama mode Raja Zombie Surgawi 6 lengan. Tiga ki membersihkan tubuhnya, bukan hanya dagingnya, tetapi jiwa, pikiran, dan kehendaknya, mereka sedang ditinggikan. Dia merasa seperti bayi, dibersihkan dan kembali ke keadaan murni. Mata Fang Yuan menjadi lebih jelas, kontras antara bagian hitam dan putih menjadi lebih jelas. Otot-ototnya direkonstruksi satu persatu, bekas luka di tubuhnya rontok, dan kulit baru tumbuh padanya. Bahkan rambutnya mulai tumbuh liar, tumbuh semakin panjang, ketika sepanjang pinggang, mereka patah, sebelum tumbuh lagi, dan patah, mengulangi siklus. Baik itu tubuhnya, tulangnya, organnya atau wajahnya, mereka sedang mengalami transformasi magis. Pada saat yang sama, pengalaman dalam 500 tahun sebelumnya, serta peristiwa sejak kelahiran kembali melintas di benaknya dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat, Fang Yuan mengunjungi kembali seluruh hidupnya. Perasaan kompleks yang tak terlukiskan, ingatannya yang jauh di dalam pikirannya semuanya muncul kembali, memenuhi hati Fang Yuan. Dalam ingatannya, semua pertanyaan kultivasi yang tidak bisa dijawab memperoleh jawaban sempurna seperti pekerjaan dewa. Pada saat ini, langit dan bumi tidak memihak, mereka murah hati dan memberikan misteri Dao Agung kepada Fang Yuan. Fang Yuan harus berurusan dengan emosinya sambil menghargai kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang misteri Dao besar, dan sementara itu menyeimbangkan tiga ki. Jika dia kehilangan keseimbangan, dia akan mati. Master Gu yang tak terhitung jumlahnya gagal pada langkah ini selama kenaikan mereka. Dalam domain terpencil warisan sejati, Fang Yuan dikelilingi oleh gumpalan tebal ki tiga warna, tubuhnya benar-benar tersembunyi. Adik laki-laki, kamu harus mengendalikan dirimu. Aku tidak peduli dengan kamu yang harus berurusan dengan turbulensi emosional, tapi aku khawatir kamu masih muda dan berani, dan mungkin serakah terhadap misteri Dao Agung, melupakan batasanmu dan mengambil terlalu banyak ki langit dan bumi. Tatapan Bai Yun Seng dipenuhi dengan kekhawatiran. Ki langit dan bumi telah menyebar ke sekitarnya, dia harus terbang menjauh dari Fang Yuan perlahan. Kehendak Giant Sun yang bertarung dengannya untuk mengendalikan warisan sejati tertinggi memperlambat langkahnya. Tekanan Bai Yun Seng berkurang, dan situasinya berubah menjadi lebih baik. Terkutuk ini, dia sebenarnya memiliki begitu banyak ki manusia. Sialan, mengapa dia belum kehilangan keseimbangan? Kehendak matahari raksasa yang seperti sungai mengertakkan gigi dan mengutuk. Dia bukan satu-satunya yang mengharapkan hasil seperti itu, Hei Loulan dan yang lainnya memiliki pemikiran yang sama. Orang ini masih sangat muda, namun dia bisa menyeimbangkan tiga ki begitu lama. Dia dan Bai Yun Seng saling memanggil sebagai saudara murid, mereka pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Jangan bilang dia benar-benar akan menjadi Gu Immortal. Tidak mungkin. Apakah menjadi Gu Immortal begitu mudah? Apakah menurutmu leluhur matahari raksasa tidak berguna? Semua orang berbicara secara diam-diam, tidak berani bergerak. Dengan ki langit dan bumi yang begitu intens, begitu mereka menderita serangan balik, itu tidak akan menjadi lelucon. Fang Yuan ada di dalam gumpalan ki, tetapi wajahnya yang tenang menunjukkan senyum tipis. Luar biasa, luar biasa. Matanya tertutup rapat saat dia bergumam. Segala macam misteri Dao besar mengalir ke benaknya seperti mata air yang hangat. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan mengalami kenaikan abadi dan menjadi jalur darah Gu Immortal, ini adalah kenaikan keduanya. Dengan pengalaman berharga ini, dia jauh lebih tenang daripada Master Gu lainnya di dunia. Dibandingkan dengan Gu Master biasa, dia juga tahu kebenaran di balik peristiwa ini. Manusia adalah roh dari semua makhluk, mereka memiliki spiritualitas terbesar. Gu adalah esensi langit dan bumi, mereka adalah pembawa Dao besar. Setiap jalan menuju umur panjang adalah jalan transendensi. Untuk melampaui, seseorang membutuhkan akumulasi. Dan metode paling dasar untuk mengumpulkan fondasi seseorang adalah dengan belajar. Master Gu menggunakan Gu, memelihara Gu, dan menyempurnakan Gu. Dari Gu, mereka belajar tentang misteri langit dan bumi secara tidak langsung. Tetapi ketika seorang Master Gu mengalami kenaikan, mereka langsung berbicara dan berinteraksi dengan langit dan bumi.
Interaksi ini sangat berharga, kemungkinan besar, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan seperti itu dalam hidup mereka. Fang Yuan sangat menghargai kesempatan ini, dia meraihnya dan mencoba yang terbaik untuk memanfaatkannya. Misteri langit dan bumi bahkan lebih dalam dan lebih dalam daripada kedalaman laut. Fang Yuan tahu batasnya, dia tidak menjelajah ke dalamnya tanpa tujuan, melainkan, mengarahkan ke jalur kekuatan, memperdalam pemahamannya dan merasakan esensi sebenarnya dari jalan ini. Bagaimanapun, dia hanya mengolah jalur kekuatan di samping di kehidupan sebelumnya, meskipun dia mengolah jalur kekuatan secara langsung dalam kehidupan ini, itu hanya untuk waktu yang singkat. Pencapaian aslinya dalam jalur kekuatan, sebenarnya, hanyalah master jalur kekuatan kuasi. Tetapi memanfaatkan kesempatan ini, pemahamannya tentang jalur kekuatan melonjak, meledak di langit. Dengan sangat cepat, dia melewati penghalang master jalur kekuatan, dengan cepat melampaui alam master dan menyerang menuju ranah Grandmaster. Fang Yuan tidak punya pilihan selain melakukan ini. Lubang kedua yang dia hancurkan memiliki upaya habis-habisan peringkat 4 Gu sebagai Gu vitalnya. Gu, ini adalah jalur kekuatan, jika dimasukkan terlebih dahulu selama langkah ketiga, itu akan membantu Fang Yuan menjadi jalur kekuatan Gu immortal. Tapi Gu ini bukan peringkat 5, dengan peringkat yang lebih rendah, Fang Yuan hanya bisa menggunakan pencapaian jalur kekuatan yang lebih tinggi untuk mengimbangi perbedaannya, jika tidak, langkah ketiga memasukkan Gu akan sangat berisiko. Jika bukaan abadi tidak dapat dibuat, kenaikan abadi ini akan berakhir dengan kegagalan. Di luar gedung yang sejati, angin kencang bertiup, petir kesengsaraan menyambar. Kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi membentuk gumpalan ki kepompong, benjolan ki itu sangat besar dan benar-benar menutupi 88 gedung yang sejati di dalamnya. Setelah Fang Yuan menghancurkan lubangnya, kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi mengalami perubahan baru yang menakutkan. Untuk melindungi 88 gedung yang sejati, kehendak Giant Sun tidak punya pilihan selain menolaknya, sekarang adalah momen penting. Bam! Mengikuti suara angin yang kuat, 9 gigi bercabang kacau seputih salju melesat bersama seperti kilat. Kecepatan mereka begitu cepat hanya 9 bayangan yang bisa dilihat, menyerupai kilatan petir. Kehendak Giant Sun sudah dipersiapkan secara mental, dia telah menunggu. Armor wasiat yang melindungi 88 gedung yang sejati meningkat ketebalannya berkali-kali, menjadi setebal 10 meter. Pada saat yang sama, matahari raksasa akan membagi lusinan tangan kemauan, membuka telapak tangan dan menciptakan penghalang di udara. 9 gigi bercabang kacau ditembak jatuh sekaligus, selama penurunan mereka bertabrakan satu sama lain, menyebabkan arah mereka berubah secara acak, berbelok ke kiri dan ke kanan, itu tidak dapat diprediksi. Tangan kemauan terbang mengikuti mereka, bertahan dengan putus asa. Gigi bercabang yang kacau menembus banyak tangan kemauan, menusuk keinginan utama matahari raksasa dan menyebabkan 9 lubang dalam muncul di baju besi tebal yang 1000 kali lebih keras dari baja. Kehendak matahari raksasa mendengus, tubuh utama wasiat hanya kacau sesaat sebelum menjadi tenang. Melihat luka-lukanya, kehendak Giant Sun tidak bisa menahan perasaan terkejut. 9 luka dengan kedalaman yang bervariasi, 2 sedalam 6 meter, hampir menembus gedung 88 yang sejati, itu benar-benar pemandangan yang berbahaya. Untungnya, saya berusaha keras untuk menghancurkan setengah dari gigi bercabang yang kacau sebelumnya. Jika tidak, jika 18 bergerak sekaligus, lintasan mereka akan lebih sulit untuk diprediksi, bagaimana saya bisa melemahkan mereka saat di udara. Keinginan Giant Sun merasa lega, tetapi kebencian dan kemarahannya terhadap Fang Yuan juga meningkat, terkutuk Fang Yuan ini. Aku benar-benar melindunginya selama kenaikannya yang abadi. Selama saya pulih cukup, saya pasti akan .eh. Kehendak matahari raksasa menatap 18 spiral yang terbentuk di udara dengan linglung. Sebenarnya ada gelombang kedua gigi bercabang yang kacau. Melihat ini, kehendak matahari raksasa marah. Untuk bertahan dari gigi bercabang yang kacau sebelumnya, dia telah menghabiskan 1/6 dari pikirannya. Tapi sekarang ada gelombang kedua. Tunggu, ini. Di antara 18 spiral lainnya mulai terbentuk. Melihat ini, bahkan keinginan Giant Sun pun terasa tercekik. Gelombang ketiga gigi bercabang kacau datang bersama dengan yang kedua.
Dia melolong ke langit, keinginan utama seperti baju besi itu bergetar hebat, hampir pecah. Jika dia bisa muntah darah, dia akan memuntahkan sungai sekarang. Sebelumnya ketika bertahan melawan 9 gigi bercabang yang kacau, kehendak matahari raksasa telah menggunakan kekuatan penuhnya. Saat ini, ada total 36 spiral, 36 gigi bercabang yang kacau, kekuatan menakutkan ini tidak dapat dihitung dengan penambahan sederhana. Fang Yuan ini, aku mengutukmu untuk mati. Kehendak Giant Sun hampir ingin membuang 88 gedung yang sejati saat ini, langsung pergi ke Fang Yuan dan membunuhnya tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Tapi dia bukan kehendak kemarahan, tetapi kehendak khusus. Dia harus memikirkan gambaran besarnya, dia harus melindungi harta warisan ini yaitu 88 gedung yang sejati. Dia harus menghubungi kehendak tambahan lainnya dan mengumpulkan semua kekuatannya, untuk melawan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi ini. Apa? Kehendak utama ingin mengirim saya untuk bertahan dari kesengsaraan surgawi. Dalam domain terpencil warisan sejati, kehendak matahari raksasa seperti sungai masih menunggu bala bantuan, tetapi jawaban dari kehendak utama menyebabkan hatinya menjadi dingin, seperti dia jatuh ke sungai es. Ya Tuhan, wasiat Giant Sun yang bersaing dengan Bai Yun Seng atas warisan sejati tertinggi terasa sangat menyesal, tetapi dia harus mengalihkan sebagian besar kekuatannya ke wasiat utama. Tetapi untuk mencegah 88 gedung yang sejati diambil oleh Bai Yun Seng, sebagian dari kehendak matahari raksasa masih diperlukan untuk mempertahankan situasi di dalam benjolan cahaya warisan sejati. Bai Yun Seng merasakan tekanannya tiba-tiba menurun, dan menghela nafas lega. Keinginan matahari raksasa akhirnya berhenti berkembang. Adik laki-laki, rencanamu telah berhasil dengan sempurna. Tampaknya perpaduan 3 kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi menciptakan kekuatan menakutkan yang bahkan akan memaksa bahkan keinginan matahari raksasa untuk bertahan melawannya dengan seluruh kekuatannya. Adik laki-laki, kamu layak menjadi murid dermawan, kamu harus bertahan dari ini. Langkah ketiga memasukkan Gu adalah yang paling penting dari semuanya, keberhasilan atau kegagalan semuanya akan tergantung pada ini. Seiring berjalannya waktu, gumpalan Qi 3 warna yang mengelilingi Fang Yuan mulai menyusut, sampai benar-benar masuk ke area lubang Fang Yuan yang rusak. Dia benar-benar menyelesaikan langkah mengambil Qi, dia berada di langkah terakhir. Hei Loulan dan yang lainnya menonton di samping, melihat keinginan Giant Sun mundur, mereka panik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita hanya melihatnya menjadi Gu immortal? Ye Lui Sang berteriak. Fang Yuan tidak memiliki lagi Qi langit dan bumi di sekitarnya, kita harus pergi dan membunuhnya sekarang. Bian Sisuan menyarankan, tetapi dia tidak bergerak. Semua orang saling memandang, mereka terkejut, curiga, dan berada di tempat yang sulit. Fang Yuan masih memiliki Gu immortal Bai Yun Seng yang mendukungnya. Tekanan Bai Yun Seng diangkat, dia memegang benjolan cahaya warisan sejati saat dia menghadapi Hei Loulan dan anggota geng lainnya, menunjukkan sikap pantang menyerah. Bai Yun Seng tidak menjadi masalah, tetapi begitu kenaikan abadi berhasil, masalah kita tidak akan ada habisnya. Dia bukan Gu immortal penyembuhan yang lemah seperti Bai Yun Seng. Hei Loulan mengepalkan tinjunya, cahaya ganas bersinar di matanya. Setelah memikirkannya, dia mengambil keputusan dan berteriak, serang. Mengatakan demikian, raksasa hantu jalur kekuatan mengambil langkah besar ke depan, menyerang. Bai Yun Seng menangis di dalam hatinya, dia tidak berani menerima serangan Hei Loulan secara langsung, dia berteriak, kamu berani. Selama kamu datang, aku akan melemparkan warisan sejati tertinggi ini ke warisan sejati jalan keberuntungan. Mari kita lihat bagaimana kamu memperhitungkan kehendak matahari raksasa nanti. Niat bertarung semua orang menguap. Setelah mendengar ancaman Bai Yun Seng, moral mereka tenggelam. Jangan dengarkan dia, kita akan meninggalkan beberapa orang untuk melindungi warisan sejati jalan keberuntungan, sisanya akan ikut denganku. Hei Loulan mendengus, segera berkata. Hati Bai Yun Seng tenggelam, sulit baginya untuk menangani situasi. Hahaha, pada saat ini, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak dari belakangnya. Dia sudah membuka matanya, tidak apa-apa. Datang dan kejar aku. Mari kita lihat berapa banyak dari kalian yang master terbang. Eagle Risegu telah dihancurkan, tetapi mengapa dia yang waspada tidak memiliki cadangan?
Fang Yuan memiliki tanah yang diberkati Hu Immortal dan dapat terhubung ke harta karun surga kuning, dia tidak kekurangan Gu Fana. Kalimat ini bahkan lebih melemahkan semangat bagi geng dibandingkan dengan Bai Yun Seng. Begitu mereka memikirkan pencapaian master terbang Fang Yuan, dan ruang besar yang tersedia di domain terpencil warisan sejati, semua moral mereka hampir mencapai titik terendah. Tatapan Hei Loulan bersinar sedikit, tetapi dia tidak tergerak. Dia adalah penguasa istana kekaisaran untuk babak ini, dia memiliki bakat teladan dan sifat kejam, dia tidak akan menjadi sedih hanya dengan beberapa kata. Kami akan mengejarnya bahkan jika kami tidak dapat menangkapnya, saya ingin melihat bagaimana dia bisa menjalani kenaikan abadi di bawah tekanan seperti itu. Kata-kata Hei Loulan mengangkat moral sekali lagi. Ekspresi Fang Yuan berubah muram, dia tidak berbicara lagi. Hei Loulan mencapai poin utama. Selama kenaikan abadi biasa, kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi akan ada di sekelilingnya, jika musuh-musuhnya ingin menghalanginya, mereka akan menghadapi kekuatan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Tapi sekarang kehendak matahari raksasa menghalangi kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi di luar, itu memberi Hei Loulan dan yang lainnya kesempatan untuk campur tangan. Meskipun di domain terpencil warisan sejati ini, masih ada ki langit dan bumi yang tersisa yang dapat menyebabkan reaksi pada Gu Fana. Tapi Hei Loulan dan yang lainnya sama seperti Fang Yuan, mereka semua menggunakan Gu Fana, sehingga mereka semua menghadapi reaksi yang sama. Seketika, situasinya berubah lagi. Meskipun kehendak matahari raksasa pergi untuk melawan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi dengan sepenuh hati, kesulitan Fang Yuan tidak menjadi lebih mudah. Hei Loulan memang karakter yang tangguh, dia adalah orang yang luar biasa dan tahu waktu yang tepat untuk menyerang. Kenaikan abadi Fang Yuan terjebak di antara langkah kedua dan ketiga, situasinya berubah menjadi berbahaya lagi. Fang Yuan, kenapa kamu lari? Kamu sampah pengecut, apakah kamu takut? Apakah kamu punya nyali untuk melawanku selama 300 ronde? Kamu tidak layak menyamar sebagai Chang San Yin. Anda bahkan tidak memiliki 1% dari keberaniannya. Di dalam domain terpencil warisan sejati, Fang Yuan terbang dengan cepat sementara yang lain mengejar dari belakang, mengejeknya tanpa henti. Penghinaan dan provokasi ini jatuh ke telinga tuli, ekspresi Fang Yuan tenang tanpa emosi apapun. Dia mengamati sekelilingnya dengan cermat, domain terpencil warisan sejati sangat luas tetapi itu bukan area datar dan banyak meteor warisan sejati terbang dalam kekacauan, bahkan kadang-kadang bertabrakan. Wasiat Giant Sun telah mengambil kendali atas banyak warisan sejati sebelumnya, tetapi masih ada banyak warisan sejati tanpa tuan yang tersisa di domain terpencil warisan sejati. Jika Fang Yuan sayangnya terhalang oleh warisan sejati ini, kelompok Master Gu di belakangnya akan dapat mendekatinya. Begitu dia dikepung, situasinya akan berubah menjadi jauh lebih berbahaya. Tepat pada saat ini, meteor warisan sejati merah tua terbang menuju Fang Yuan. Bunga angin Gu. Fang Yuan, bagaimanapun, memiliki sedikit senyum di wajahnya seperti yang dia inginkan dalam hati. Embusan angin mengembun menjadi bunga raksasa yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Bunga angin dengan gesit mengubah arahnya, membawanya bersamanya. Swoosh! Angin tajam yang menusuk telinga bertiup lewat, Fang Yuan melewati benjolan cahaya warisan sejati yang tak tertandingi ini. Warisan sejati yang tak tertandingi melesat ke depan langsung ke arah kelompok Gu Master di belakang, kelompok itu tertangkap basah tidak siap dan panik sejenak, menghindar dan melarikan diri. Memanfaatkan waktu ini, Fang Yuan meningkatkan kecepatannya dan dengan cepat memisahkan jarak antara dia dan kelompok. Kelompok Hei Loulan secara alami tidak mau melihat situasi ini. Masing-masing dari mereka adalah elit, mereka segera bereaksi dan mengirimkan serangan jarak jauh yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yuan mencibir, menggunakan esensi purba di bukaan pertamanya. Flashback Gu. Ini adalah gerakan jalur luar angkasa yang langka Gu dan di bawah efeknya, Fang Yuan segera menghilang dari tempat itu. Ketika dia muncul, dia sudah 500 langkah di depan. Serangan dari Hei Loulan dan yang lainnya dengan demikian tidak mendarat pada apa-apa. Fang Yuan menghentikan flashback Gu dan berubah menjadi elang bangkit Gu. Flashback Gu adalah Gu peringkat 5 tetapi kecepatannya tidak bagus, dan juga menghabiskan banyak esensi purba kristal ungu untuk bergerak maju 500 langkah per penggunaan.
Penggunaan utamanya adalah untuk membuat gerakan tiba-tiba untuk menghindari serangan. Untuk benar-benar mempercepat dan terbang jarak jauh, elang naik Gu masih jauh lebih baik. Eagle Rise Gu mungkin hanya peringkat 4 Gu, tetapi ada 6 sayap di punggung Fang Yuan, dia secara bersamaan menggunakan 3 elang bangkit Gu. Kecepatan Eagle Rise Gu sangat mengesankan dan dengan cepat membawanya pergi, sementara juga mengkonsumsi lebih sedikit esensi purba. Kelompok Master Gu yang mengejar Fang Yuan hanya bisa menggertakkan gigi saat dia terbang dengan cepat. Brengsek, orang ini benar-benar licin, hanya fokus melarikan diri, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun keberanian. Bukankah dia menghancurkan bukaannya untuk naik ke Gu Immortal? Kenapa dia masih memiliki begitu banyak esensi purba yang tersisa? Ada banyak metode bagi Master Gu untuk melestarikan esensi purba. Jadi bagaimana jika bukaannya hancur? Seseorang hanya perlu memiliki Gu yang dapat menyimpan esensi purba seperti Gu gelembung ikan, ngengat pengemis atau ubi kuburan Gu. Gerakanku Gu tidak tahan, reaksi dari Ki Langit dan Bumi benar-benar menakutkan. Hei Loulan mencibir, kami menderita serangan balik, dia juga dalam situasi yang sama. Kami akan terus mengejar tanpa henti. Musuh adalah master terbang, wajar jika kita tidak bisa mencapainya. Tapi selama kita mengejar dengan cermat dan tidak memberinya waktu untuk maju ke Gu Immortal, kita akan memenuhi tujuan kita. Fang Yuan menoleh ke belakang dan melihat bahwa para pengejar tidak berniat menyerah, kecemasan di hatinya semakin dalam. Tanpa ragu, dia harus mengakui bahwa Hei Loulan menyerang titik lemahnya. Semburan rasa sakit menyebar dari lubang keduanya. Lubang kedua sudah hancur, membentuk lubang yang ditempati oleh gumpalan Ki 3 warna pada saat ini, menunggu Gu vital dimasukkan ke dalamnya dan mencapai langkah terakhir, mengumpulkan fondasinya sampai lubang abadi lahir. Jika bukaan abadi tidak diciptakan, Fang Yuan akan binasa karena serangan balik Ki Langit dan Bumi. Jika aperture abadi dibuat, tidak peduli kelas mana itu, Fang Yuan harus berkonsentrasi sepenuhnya padanya pada saat itu, menyebabkan dia memasuki periode kelemahan di mana dia tidak akan berdaya. Waktu ini bisa lama atau pendek, tergantung pada orangnya. Jika musuh memanfaatkan waktu ini, situasi Fang Yuan akan suram dan kemungkinan besar akan mati di akhir yang tragis. Saat ini, kelompok Hei Loulan dengan tegas memblokir Fang Yuan pada langkah ini. Fang Yuan tidak berani menempatkan digunya dan hanya bisa melihat saat gumpalan Ki 3 warna yang sangat terkompresi mulai bergetar. Aku tidak bisa terus seperti ini. Jika ditunda lebih lama lagi, gumpalan Ki 3 warna akan bubar dan semua akumulasi saya yang digunakan untuk maju ke Gu Immortal akan menghilang ke udara tipis. Fang Yuan terus memikirkan satu demi satu solusi untuk keluar dari kesulitan ini. Gemuruh. Tepat pada saat ini, domain terpencil warisan sejati mulai bergetar. Gemuruh. Getaran lain segera menyebar, menyebabkan semua orang panik. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah domain terpencil warisan sejati runtuh? Hei Loulan, Ye Lui Sang dan yang lainnya memiliki ekspresi khawatir, menyadari sepenuhnya dengan baik di benak mereka, ini adalah kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi di luar yang mulai mempengaruhi 88 gedung yang sejati. Fang Yuan dan Bai Yun Seng malah sangat gembira, ini menandakan kehendak matahari raksasa telah mempertaruhkan semua kekuatannya, tetapi kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi sangat menakutkan bahkan itu telah mencapai batasnya. Sialan, sialan, saya hampir tidak menahannya. Keinginan Giant Sun terengah-engah karena takut dan gembira, bahkan tidak memiliki energi untuk mengutuk Fang Yuan. Armor emas setebal 10 meter yang diciptakan oleh kehendak matahari raksasa yang telah menutupi 88 gedung yang sejati dengan erat sekarang tidak ditinggalkan dengan apa-apa selain lapisan tipis dengan kilaunya meredup. 36 gigi bercabang kacau yang menyerang bersama-sama bukanlah masalah penambahan yang sederhana, kekuatan keseluruhan mereka diperkuat hampir 10 kali lipat. Selama seluruh proses ini, perang salju, kesengsaraan, kilat menyerang dengan gila-gilaan seperti serangan bebas. Petir yang menyala dalam interval sebelumnya hampir menjadi tak berujung seperti sinar matahari, orang bisa melihat frekuensi kilat kesengsaraan perang salju yang menakutkan. Surat wasiat matahari raksasa menghindari kematian dengan tipis, tetapi bahkan tidak ada 1% dari wasiat asli yang tersisa. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan mengerahkan semua upayanya untuk menghancurkan 11 spiral terlebih dahulu.
Gigi bercabang kacau yang tersisa meletus bersama, kehendak matahari raksasa menggunakan semua kemampuannya dan memblokir sebagian besar dari mereka, tetapi dia tidak bisa memblokir 7 di antaranya. 7 bekas luka muncul di gedung 88 yang sejati. 4 bekas luka bahkan langsung menembus gedung yang sejati, membuka 4 lorong. Getaran Fang Yuan dan yang lainnya terasa dalam warisan sejati domain terpencil berasal dari ini. 88 gedung yang sejati saya. Hati Giant Sun berdarah saat melihat itu dan hampir melolong dalam kesedihan. Kerugiannya terlalu parah, tidak hanya jumlah cacing gu yang hancur sangat besar, 2 gu abadi juga dihancurkan. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kembali cacing gu ini dan mengembalikan 88 gedung yang sejati ke bentuk lengkapnya. Fang Yuan, kamu yang tak tertahankan. Engkau sedang mengalami kesengsaraan, namun akulah yang menanggung konsekuensinya. Aku akan memastikan kamu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Kehendak matahari raksasa mengutuk dengan keras di dalam hatinya. Kepompong raksasa yang terbentuk dari kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi telah menipis. Beberapa sinar cahaya menembus lapisan awan gelap, dan menyinari gedung 88 yang sejati yang rusak. Kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi perlahan-lahan menghilang. Kehendak matahari raksasa merasakan batu besar terangkat dari hatinya dan bersuka cita sampai menangis, kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi akhirnya berakhir. Saya berhasil menahannya. Meskipun 88 gedung yang sejati menderita kerusakan berat, cacing gu fundamental belum hilang, dan gu fana mungkin telah dihancurkan dalam jumlah besar, tetapi mereka dapat diisi kembali. Gu abadi yang hancur agak merepotkan untuk diperoleh, tetapi mereka juga dapat disempurnakan lagi. Bahkan jika orang lain menyempurnakannya terlebih dahulu, saya dapat menggunakan cacing gu lain untuk menggantikannya. Situasinya sudah diatur, sekarang aku akan menyingkirkan iblis dunia lain lalu mengajari sampah itu Fang Yuan tempatnya. Kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi menghilang di depan matanya, kehendak matahari raksasa melihat waktu untuk membalas dendam ada di sini dan suasana hatinya berubah menjadi lebih baik. Namun, tepat pada saat ini, tangan raksasa biru muda secara bertahap muncul di depan kehendak matahari raksasa. Ini adalah kehendak matahari raksasa yang tersisa bergetar hebat, bahkan lebih ketakutan daripada melihat 70 atau bahkan 80 gigi bercabang kacau sekaligus. Ini adalah langkah pembunuh Tifing Heaven Demon Venerable, tangan tanpa bentuk. Fang Yuan yang terkutuk ini, bagaimana keberuntungannya begitu buruk sehingga dia menarik bencana ini. Peringkat 9 gu immortal tak terkalahkan di bawah langit dan bisa meninggalkan jejak unik di seluruh dunia. Bahkan setelah kematian, beberapa gerakan pembunuh mereka bisa muncul lagi selama kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Saya mengerti. Fang Yuan ini terlalu berani, dia bertekad untuk membunuh anak keberuntungan Ma Hongyun dan menderita reaksi dari keberuntungan yang menyaingi surga gu, menyebabkan keberuntungannya benar-benar kacau, sehingga menarik kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang begitu menakutkan. Kehendak Giant Sun terasa sangat menderita ketika dia menyadari penyebabnya. Pergi ke dasar ini, yang mulia abadi matahari raksasa yang meninggalkan keberuntungan yang menyaingi surga gu. Di bawah kombinasi yang tidak masuk akal dari berbagai faktor, kehendak Giant Sun sebenarnya menderita kerugian dari pengaturannya sendiri. Saat itu, seluruh dunia tidak berdaya ketika Yang Mulia Iblis Surga Pencuri menggunakan tangan tak berbentuk untuk merampok cacing gu yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, tangan tak berbentuk ini hanya memiliki 5 jari, jadi paling-paling, ia hanya bisa merebut peringkat 5 gu, oh surga. Nada kehendak Giant Sun tiba-tiba naik 1 oktav lebih tinggi, berteriak kaget. Kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi perlahan menghilang, sejumlah besar tangan tak berbentuk muncul satu demi satu. 2, 3, 20, 30, 200, 300. Tangan tak berbentuk yang tak terhitung banyaknya muncul, menutupi seluruh langit. Di antara mereka, 1 jari hingga 5 jari tangan tak berbentuk menempati mayoritas. Ada 16 tangan tak berbentuk 6 jari dan 9 tangan tak berbentuk 7 jari. Bahkan ada 3 tangan tak berbentuk 8 jari. Tidak mungkin. Bahkan jika Fang Yuan menjadi sasaran keberuntungan yang menyaingi surga gu dan keberuntungannya menjadi mengerikan, itu tidak bisa sampai sejauh ini. Kehendak matahari raksasa berteriak dengan nada tidak percaya. Sudah berakhir, semuanya sudah selesai.
Kehendak Giant Sun melolong, jika dia bisa menangis, wajahnya akan dipenuhi air mata sekarang. Seketika, sejumlah besar kehendak matahari raksasa bubar dan jatuh dari 88 gedung. Yang sejati seperti pasir. Ini adalah runtuhnya diri dari sebuah wasiat. Bahkan tidak ada jejak semangat juang yang tersisa, itu tidak bisa menahan dampak seperti itu. Kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi belum berakhir, tetapi berubah menjadi kesengsaraan terakhir ini. Tangan tanpa bentuk. Wasiat matahari raksasa yang tersisa meringkuk menjadi gumpalan, memperlihatkan 88 gedung yang sejati. Di dalam domain terpencil warisan sejati, Fang Yuan dan yang lainnya masih dalam kegelapan, tidak mengetahui apapun yang terjadi di luar. Pengejaran masih berlanjut. Karena reaksi ki langit dan bumi, hilangnya cacing Gu di kedua sisi telah mencapai ratusan. Tapi mereka masih bertahan dengan kuat. Fang Yuan hampir tidak memiliki gerakan yang tersisa Gu, tetapi dia telah menemukan cara untuk menyelesaikan kesulitan ini. Dia memimpin para pengejar untuk membuat jalan memutar besar sebelum tiba-tiba mengubah arah dan terbang menuju Bai Yun Seng. Kakak senior, cepat buka lubang abadimu dan biarkan aku masuk. Aku bisa menghindari pengejar ini dan dengan lancar maju ke Gu Immortal di sana. Fang Yuan diam-diam mengirimkan suaranya. Ini, Bai Yun Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu-ragu. Bukaan abadi adalah fondasi dari Gu Immortal. Jika Fang Yuan dibiarkan masuk dan dia gagal, kehancuran yang dihasilkan harus ditanggung oleh Bai Yun Seng. Kakak senior, apa yang kamu ragukan pada saat yang begitu penting? Begitu saya maju ke Gu Immortal, kita akan memiliki kekuatan untuk bertahan dari bahaya ini. Jangan khawatir, saya memiliki jaminan penuh untuk maju dengan sukses. Fang Yuan berteriak. Bai Yun Seng sudah terikat kuat di kereta Fang Yuan, dan memikirkan perjalanan abadi tetap yang bersama Fang Yuan, dia tidak punya pilihan selain menerima permintaan Fang Yuan. Fang Yuan sangat gembira dan menyerbu ke lubang abadi Bai Yun Seng. Brengsek. Para pengejar memucat melihat pemandangan ini. Sampah ini terlalu licik, sebenarnya bersembunyi di lubang abadi Bai Yun Seng. Kita tidak bisa memburunya sekarang. Ye Lui Sang berteriak tak berdaya. Kalau begitu, kita akan membantai makhluk abadi. Bunuh Bai Yun Seng. Mata Hei Loulan berkilau tidak menyenangkan, niat membunuh merasuki dari tubuhnya. Hantu raksasa jalur kekuatan yang dia ubah, menyerang ke arah Bai Yun Seng dengan momentum yang luar biasa, seperti beruang yang menerkam mangsanya. Bai Yun Seng ketakutan tanpa cerdas, dengan cepat melarikan diri dengan gumpalan cahaya warisan sejati tertinggi. Jangan lupa bahwa saya juga seorang master terbang. Bai Yun Seng telah belajar dari Fang Yuan dan berteriak keras sambil terbang menjauh. Momentum pengejar tanpa sadar dihancurkan. Seseorang tanpa daya mengutuk, dua master terbang muncul dalam kontes istana kekaisaran ini dan keduanya harus menjadi keduanya. Hanya Hei Loulan yang terprovokasi oleh pernyataan itu, niat bertarungnya melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya aku harus menggunakan kekuatan penuhku juga. Ekspresinya serius saat dia membuat resolusi dan meninju dengan keras. Ki tinju melonjak dengan megah seperti puncak gunung. Bai Yun Seng dengan gesit menghindarinya tanpa menerima cedera apapun. Tapi rentetan ki tinju besar tiba-tiba berubah menjadi hantu raksasa jalur kekuatan. Bai Yun Seng tertangkap basah tanpa persiapan, dan dalam waktu singkat benar-benar dikelilingi oleh hantu raksasa jalur kekuatan ini. Nasib buruk sekali. Wajah Bai Yun Seng memutih pucat. Siapa sangka kekuatan Hei Loulan benar-benar mencapai tingkat yang begitu kuat. 16 hantu raksasa jalur kekuatan. Kekuatan ini benar-benar bisa membantai makhluk abadi. Ye Lui Sang dan yang lainnya sangat terkejut dengan adegan ini. Huf huf huf. Hei Loulan terengah-engah, hantu raksasa jalur kekuatan padanya telah menghilang. Gerakan ini jelas menggunakan banyak energi dan kekuatannya. Bahkan fisik bela diri sejati kekuatan besar dari 10 fisik ekstrim tidak tahan dengan penggunaannya. Tubuhnya yang gemuk berkedip dengan lapisan cahaya hitam redup, itu adalah kekuatan batas kegelapan Gu abadi, membantunya menekan dan menyembunyikan fisik bela diri sejati kekuatan besar. Panggilan yang dekat, aku hampir memecahkan segel batas gelap Gu. Hei Loulan bersukacita dalam hati, tatapan ganas melintas di matanya saat dia melihat Bai Yun Seng, kematianmu sudah pasti sekarang. Rencana besar balas dendamku akan dimulai darimu, Bai Yun Seng. Namun, perubahan terjadi tepat saat ini.
Tangan biru muda raksasa tiba-tiba muncul di domain terpencil warisan sejati. Tangan biru muda raksasa yang padat segera menarik perhatian semua orang. Apa itu? Hal macam apa? Mendesah. Warisan sejati biasa yang terbang seperti meteor bertabrakan dengan tangan biru muda raksasa. Tangan biru muda raksasa membuka telapak tangannya dan meraih warisan sejati ini, memegangnya begitu erat warisan sejati bahkan tidak bisa bergeming. Tangan biru muda raksasa itu berhenti sejenak sebelum terbang dengan cepat. Di bawah tatapan semua orang, ia meninggalkan jejak cahaya biru yang indah sementara kecepatannya terus meningkat. Setelah bergerak ribuan langkah menjauhnya, tiba-tiba menghilang tanpa jejak, bahkan warisan sejati yang dipegangnya hilang. Murid semua orang tanpa sadar menyusut saat melihat ini. Tangan raksasa ini sangat menakutkan, mereka dengan mudah menaklukkan warisan sejati. Aku tahu, ini pasti kemampuan leluhur raksasa matahari. Tidakkah kamu memperhatikan tangan biru muda raksasa ini mirip dengan tangan salju terbang? Haha, leluhur raksasa Sun telah bergerak. Tampaknya kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi telah berlalu, kedua ini sudah selesai sekarang. Beberapa orang membuat tebakan yang dengan cepat disetujui oleh semua orang. Namun, tepat ketika mereka bersorak, jeritan menyedihkan menyebar ke telinga mereka. Semua orang melihat sumber suara itu dan melihat bahwa seorang Master Gu di pinggiran luar dicengkeram oleh tangan biru muda raksasa. Tak lama setelah itu, tangan raksasa itu sepertinya telah meraih sesuatu, terbang jauh dengan kepalan tangan terkepal. Guru Gu itu melolong menyedihkan, astaga, tangan itu merebut semua cacing Gu saya. Apa? Ada keributan. Segera, korban kedua muncul. Gu vitalku benar-benar disita, engah. Dia menyemburkan seteguk darah. Vital Gu terkait erat dengan kehidupan Guru Gu dan ketika dirampas secara paksa oleh tangan raksasa, Guru Gu segera menderita serangan balik. Tangan jatuh seperti hujan, mulai merebut cacing Gu dengan sembarangan. Lari. Semua orang bubar dalam kebingungan. Bukankah ini kemampuan matahari raksasa leluhur? Mungkinkah ini adalah kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi? Banyak yang berteriak kaget. Kesengsaraan surgawi macam apa ini? Itu benar-benar bisa merebut cacing Gu. Seseorang berteriak bingung. Pentingnya cacing Gu bagi Gu Masters terbukti dengan sendirinya. Cepat, simpan cacing Gu Anda ke dalam lubang Anda. Seseorang mengingatkan dengan panik. Namun, semua orang segera menemukan bahkan setelah disimpan di bukaan, cacing Gu masih disita. Tangan biru muda raksasa itu tidak berbentuk. Mereka tidak menimbulkan luka sedikit pun dan hanya menangkap cacing Gu. Setelah cacing Gu ditangkap oleh mereka, cacing Gu akan segera kehilangan koneksi dengan Master Gu. Kesengsaraan macam apa tangan biru muda raksasa ini? Bisakah itu merebut bahkan Gu abadi? Bai Yun Seng tidak dapat mengetahui detail apapun tentang tangan biru muda raksasa ini dan sangat gugup dari pemandangan yang terungkap di depannya. Pada saat ini, 3 tangan raksasa bergerak ke arahnya. Dia menghindar dengan panik. Bahkan sebagai Master Gu terbang, dia segera dalam bahaya, wajahnya berkeringat deras. Tangan raksasa itu sangat cepat dan sangat gesit, poin krusialnya adalah mereka bisa menyelinap menyerang seperti flashback Gu, sehingga sangat sulit untuk bertahan melawan mereka. Bahkan Bai Yun Seng memotong sosok yang menyesalkan, tidak perlu menyebutkan Master Gu lainnya. Sepertinya ada informasi tentang ini dalam catatan suku. Hei Loulan mengerutkan kening. Dia tidak bisa menghindar tepat waktu dan dicengkeram oleh tangan raksasa berjari 4. Untuk sesaat, dia tidak bisa bergeming. Tangan biru muda raksasa tampaknya tidak memiliki substansi dan seperti angin yang melewati wajah seseorang, itu tidak membahayakan tubuh Hei Loulan. Namun, Hei Loulan merasa kepalanya pusing, langsung kehilangan koneksi dengan Gu peringkat 4. Oh tidak, Hei Loulan dalam hati berseru, Gu yang ditangkap mungkin hanya peringkat 4, tetapi itu sangat penting. Itu adalah salah satu cacing Gu yang diperlukan untuk menggunakan gerakan pembunuh jalur kekuatannya. Deru. Hei Loulan tiba-tiba mengeluarkan raungan buas. Peringkat 5, suara tetap Gu. Gelombang suara tak berbentuk dengan cepat mengejar tangan raksasa berjari 4 dan menguncinya di tempatnya seperti rantai besi tak berbentuk. Aku tidak peduli apa semua tangan ini, aku akan menghancurkannya. Hei Loulan berteriak keras untuk membangkitkan semangatnya, dan berubah menjadi hantu raksasa jalur kekuatan sekali lagi. Raksasa itu meraih tangan biru muda raksasa dengan tinju seukuran rumahnya, dan mengepal.
Tangan biru muda raksasa itu berkedip 2 kali sebelum hancur seperti kaca. Hei Loulan segera merasakan cacing gu yang penting itu. Tangan biru muda raksasa yang hancur itu hancur berantakan seperti es yang mencair menjadi air. Hei Loulan dengan mulus meraih cacing gu dan hanya merasa gembira ketika 5 tangan tak berbentuk tiba-tiba muncul di belakangnya. Wajahnya langsung menjadi pucat. Dia dengan keras memutar tubuhnya dan memberikan serangan horizontal dengan lengannya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Angin meletus, dan gelombang suara meledak seperti guntur. Tetapi ketika serangan itu menyentuh tangan tak berbentuk, lengan raksasa itu langsung melewatinya seperti gambar bulan di dalam air. Hei Loulan tercengang, tangan tak berbentuk dengan cepat bergerak dan meraih bagian tertentu dari hantu raksasa jalur kekuatan. Hei Loulan lumpuh sekali lagi. Saat berikutnya, hantu raksasa jalur kekuatan runtuh dengan suara keras. Jurus pembunuhnya rusak. Cacing gu saya, engah. Hei Loulan menyemburkan darah dalam jumlah besar. Gu vitalnya direbut, yang merupakan inti dari gerakan pembunuh jalur kekuatannya. Selain itu, 4 cacing gu penting lainnya juga disita. Apa yang paling membuat Hei Loulan sakit hati adalah emosi palsu gu maus, dan ayam kayu gu, 2 gu abadi, juga disita. Berhenti sekarang. Hei Loulan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengejar tangan, masalah Fang Yuan terlempar dari pikirannya. Tangan biru muda raksasa bergerak kemana-mana, menangkap cacing gu. Para gu master melarikan diri dan menghindar dalam kekacauan. Gemuruh meletus di domain terpencil warisan sejati, benang cahaya bersinar saat gedung yang sejati mulai runtuh. Tidak, aku sama sekali tidak bisa membiarkan 88 gedung yang sejati binasa. Tangan tanpa bentuk tidak dapat diserang, tetapi ketika mereka meraih cacing gu dan mengepalkan tinjunya, mereka dapat dihancurkan. Selama saya dapat melindungi beberapa cacing gu inti peringkat 8, dengan waktu yang cukup, saya akan dapat membangun kembali gedung yang sejati. Di luar menara, sisa kehendak matahari raksasa meringkuk dalam bola dan mengumpulkan energinya. Gedung yang sejati yang sangat besar seperti seorang lelaki tua dengan kaki di kuburan, membiarkan tangan tak berbentuk terbang, meraih cacing gu dan terbang menjauh. Gedung yang sejati yang indah dan megah segera berubah menjadi jagung raksasa yang digigit, permukaannya berantakan, dipenuhi lubang. Tangan tak berbentuk terus menghujani tanpa henti. Kehancuran total gedung yang sejati tidak jauh. Namun, di dalam tanah terberkati bukaan abadi Bai Yun Seng adalah pemandangan ketenangan. Fang Yuan menunggu beberapa saat sebelum dengan hati-hati memindahkan gu vital keduanya. Upaya habis-habisan gu memiliki bentuk seperti kumbang dengan tubuh oval dan karapas melengkung. Tanduk agung di kepalanya tampak bermartabat dan kuat. Ia memiliki 3 pasang kaki yang kuat, dan seluruh tubuhnya berwarna coklat yang bersinar dengan kilau logam. Fang Yuan memperoleh gu ini kembali di perbatasan selatan, kemudian dia menyempurnakannya peringkat 4 yang memungkinkannya untuk dengan santai menyerang dengan hantu kekuatan binatang. Pergi. Fang Yuan berbicara dengan lembut. Upaya habis-habisan gu mematuhi niat Fang Yuan, menyerang ke arah benjolan ki 3 warna yang sangat terkompresi. Boom! Tubuh Fang Yuan bergetar hebat saat petir sepertinya telah meledak di benaknya. Benjolan ki meledak dengan keras dan seperti proses penciptaan setelah kehancuran, itu melahirkan lubang abadi. Langit di lubang abadi berwarna kuning oranye dan gunung putih berdiri tegak di bumi. Karena aperture abadi baru lahir, ruang di dalamnya terbatas, tetapi segera meluas dengan cepat di sekelilingnya. Seperti bayi yang baru lahir, ia menuntut nutrisi secara intens. Makanan bukaan abadi adalah ki langit dan bumi. Kakak senior, biarkan aku cepat keluar. Fang Yuan segera mengirimkan suaranya. Kamu berhasil. Bai Yun Seng sangat gembira sebelum memperingatkan, kamu harus berhati-hati saat keluar, situasinya sekarang cukup berbahaya. Penglihatan Fang Yuan berubah saat dia dilepaskan dari lubang abadi oleh Bai Yun Seng, saat berikutnya, dia muncul di samping Bai Yun Seng. Ini tangan tanpa bentuk. Pengalaman 500 tahun bukan untuk pertunjukan, Fang Yuan segera mengenali asal-usul tangan biru muda raksasa dan menjadi pucat karena ketakutan. Merasakan auranya, tangan tak berbentuk 6 jari tiba-tiba muncul di atas Fang Yuan dan meraih. Bersambung.